Ini angkatan berapa ya? Kemarin aku udah nanya tapi lupa ya. Angkatan 58, Bapak. 58. Oh, 58 ya. Oh, berarti nggak beda jauh dengan saya kan? Saya berapa ya? 53 berarti ya. Saya 33 bareng Pak Ika di satu kelas. Bentar, saya lagi nyari foto ini. Saya biasanya senangnya pertama pakai foto dulu. Foto ini aja lah. Oh ya, udah praktek ke laut belum ya? Belum, Halo? Bro. Belum ya? Belum praktek ke laut ya? Saya share Belum, skill ya, Bapak. Bro ya. Belum, Bro. Ya, saya coba share screen dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Bapak. Kelihatannya udah benar ya? Pendugaan DPI dengan metode akustik oleh saya ini 12 April 2023. Yang sebelah kanan ini adalah kapal riset punyanya BRSDM KKP. Ini saya ambil aja. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, ini kapal apa ya? Dihidupin juga nggak apa-apa. Atau dijawab di chat. Ada yang tahu? Kira-kira ini kapal apa ini? Kapal payang bukan sih, Pak? Oke, Payang. Terus ada lagi? Wah, ini udah ada yang jawab nih. Kapal perikanan. Kapal buat nangkap apa buat ngangkut ini? Ayo dong dijawab, dipanggil aja Om, itunya Om, namanya Om, kan banyak tuh namanya. Zaki, apa ini kapal apa? Coba. Kapal ikan, Bu. Kapal penangkap. Ya iya, tahu kapal penangkap ikan, tapi maksudnya dia buat nama spesifiknya, dia unit penangkapannya apa gitu, maksud Pak Nasir. Kira-kira apa ini? Kira-kira kapal apa? Kan kamu udah belajar kapal perikanan. Udah belajar belum sih kalian kapal perikanan? Sudah, Bu. Udah kan semester kemarin kan? Nah, masa kagak ngerti itu kapal apa? Mungkin untuk spesifiknya kapal payang, Bu. Kapal Payang. Oke. Ada lagi? Nih, satu lagi ya. Satu lagi saya panggil. Reno. Reno. Hadir, Bu. Ya, kapal apa, Ren? Kapal payang, Bu. Kapal payang, cenah. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, ini saya mulai dari sini dulu nih. Ini ada apa ini? Lasernya kelihatan ya? Halo? Lasernya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Om. Kelihatan, Pak. Pak. Ini ada apa ini? Buritan, Bapak. Pelampung ya. Kita lihat pelampung ini ya. Ini kan pelampung nih. Untuk memberi tanda. Di sini ada jaringnya ya. Nah, kalau yang ada pelampungnya apa? Kalau kapal payang ada pelampungnya nggak?
Tidak ada, Pak. Kapal payang jarang ya ada pelampungnya ya. Jadi ini kapal alat tangkap yang dioperasikan dengan disebar, kemudian dikasih tanda pakai pelampung. Ini bisa trammel net atau gill net. Lanjut ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Ini adalah kenapa kita melakukan pendugaan daerah penangkapan ikan. Oh ya, saya waktunya sampai jam 11 ya, Bu? Atau jam berapa? Iya, betul. 11 kurang 5. Oh, 11 kurang 5, oke. Iya. Makasih, Nanti Om. kalau ngantuk bilang aja ya. Kalau Maksudnya, mau nanya nggak apa-apa juga, langsung Iya, aja langsung, ya, ya. Resen ya, Om ya. ya jadi karena saya adalah praktisi bukan dosen, jadi kalau teman-teman mau bertanya tentang pengalaman kerja, kemudian situasi di laut maupun di mana, silakan aja langsung resen ya. Baik, Pak. Jadi saya lebih ke sharing, tapi lebih sharing knowledge dan pengalaman, akan tetapi sesuai dengan konteks yang kita diskusikan hari ini. Ini ada 3 urgensi kenapa kita melakukan pendugaan daerah penangkapan ikan. Yang pertama itu adalah untuk efisiensi operasi penangkapan ikan. Kemudian secara umum sumber daya ikan itu ada di bawah air dan tidak terlihat ya. Jadi keberadaan yang ketiga akhirnya juga keberadaan ikan sulit diprediksi. Nah, kalau zaman dulu nelayan itu pakai ada yang pakai feeling juga ya. Jadi kalau hari Senin dia ke kanan, hari Selasa dia ke lurus misalnya, terus hari Rebo dia ke kiri. Kemudian juga mereka akan memanfaatkan juga beberapa fitur alam tuh. Misalnya ada burung laut, dia lihat ada burung laut, berarti dia menandakan banyak ikan. Kemudian loncatan ikan, riak-riak air yang ada di permukaan ini juga sering digunakan sebagai penanda daerah penangkapan ikan. Kemudian ada juga bongkahan kayu. Bongkahan kayu itu biasanya dia digunakan sebagai tempat berlindungnya ikan-ikan kecil. Akhirnya banyak juga ikan-ikan besar yang ke situ untuk memangsa ikan-ikan kecil. Kemudian juga ada fitur alam dan oceanografi, misalnya gunung laut. Gunung laut itu biasanya banyak juga ikannya. Jadi kalau para pemancing dia nyari gunung laut. Kemudian ada edis. Edis tahu nggak edis? Kinanti tahu nggak edis? Halo? Ini Mbak Kinanti Zakiah ya. Nggak tahu, Pak. Kalau Rian? Pusaran air laut nggak sih, Pak? Edis itu. Ya, jadi dia pusaran air laut yang membentuk kayak apa? Sirkular. Kemudian dia biasanya edis itu kan tempat bertemunya 2 massa air yang berbeda. Makanya biasanya juga di situ ada front. Front itu juga sama, 2 massa air yang berbeda. Biasanya yang satu subur, yang satu hangat. Kemudian dia menjadi tempat berkumpulnya ikan untuk mencari makan. Kemudian berkumpul di situ. Kemudian juga melalui perhitungan potensi dan produktivitas tangkapan. Ini misalnya kita melakukan analisis surplus produksi, kemudian swap area
kita melakukan sampling di beberapa area dengan menggunakan troll. Selain itu juga kita juga bisa menggunakan metode akustik. Nah, hari ini kita akan diskusi urgensi pendugaan DPI dengan metode akustik. Untuk minggu depan kita coba diskusi tentang di kursi. Ya. Tanya Mbak ya. Maaf, ada iklan sekilas info. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang satelit Indrajat untuk pendugaan star. Nah, ini ilustrasinya, misalnya riak-riak air sebagai indikasi adanya schooling di ikan di kolam perairan. Kemudian burung biasanya makan ikan kecil. Makanya nelayan melihat burung. Nah, kemudian ini adalah bongkahan kayu sebagai ikan berlindung dan mencari makan. Nah, kita masuk ke pendugaan DPI non-konvensional, kita nyebutnya non-konvensional, menggunakan akustik dan remote sensing atau penginderaan jauh. Nah, ini adalah outline kita hari ini. Yang pertama saya akan diskusi mengenai prinsip dasar-dasar akustik, kemudian yang kedua perkembangan akustik perikanan di Indonesia ya, tentu saja ya. Kemudian aplikasi akustik pada deteksi ikan dan penentuan DPI. Udah pernah dengar ya akustik ya? Sudah, Pak. Oh, udah ya? Oke. Jadi, kalau udah bagus berarti. Ini prinsip-prinsip dasar akustik. Sebelumnya kalau mau, ini adalah literatur yang cukup penting di studi akustik, yaitu Fisheries Akustik. Ini ditulis oleh John Simon and David McLennan. Kayaknya di Perpus banyak ini. Ada lah ya. Di Perpus ada, juga di dosen-dosen juga banyak yang punya. Nah, ini definisi akustik, yaitu suatu teknologi pendeteksian objek di bawah air dengan menggunakan instrumen akustik yang memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tertentu. Oh ya, udah ada yang praktikum belum? Kalau TPB, fisika dasar dapat ya? Haikal? Iya, Pak. Dapat fisika dasar nggak? Fisika dasar waktu tingkat pertama. Dapat ya? Dapat. Ya. Jadi kan di situ biasanya ada praktikum mengenai propagasi suara ya. Propagasi suara. Nah, prinsip akustik ini adalah menggunakan suara, gelombang suara dengan frekuensi tertentu untuk mendeteksi objek yang di bawah air. Ini prinsip dasarnya. Kita mengirimkan, ini kalau akustik aktif ya, jadi kita mengirimkan sinyal, kemudian ketika sinyal tersebut mengenai objek, dia akan memantulkan kembali yang akan diterima oleh receiver. Nah, jarak antara objek ini biasanya disebut distance R. Jadi berdasarkan time lag, waktu, kemudian kecepatan perambatan suara di medium, kemudian kita dapat waktunya, kita bisa mengetahui jaraknya dengan mengetahui jeda waktu antara kapan dikirimkan, kemudian kapan pantulannya diterima. Kalau teman-teman mau uji coba sebenarnya bisa juga tuh. Kalau mau ke sumur misalnya, ingin tahu dalamnya berapa, tinggal dilempar batu. Kemudian pada saat
batu itu dilempar sampai batu itu mengenai air, itu dipakai stopwatch. Itu kan kecepatan batu ya. Kemudian pada saat mengenai air dia akan kembali ke telinga kita, kemudian direkam kembali. Misalnya mau nyoba-nyoba. Nah, ini ruang lingkupnya hidroakustik itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah pasif. Ini ada hidropon, kemudian studi tomografi. Kalau teman-teman di oceanografi itu kita melakukan tomografi namanya. Tomografi itu merekam profil kecepatan suara di satu perairan. Kalau hidropon sama tomografi ini biasanya untuk deteksi kapal selam ataupun objek-objek yang mengeluarkan sumber suara seperti paus, dolphin, ini juga bisa dideteksi dengan hidropon. Nah, biasanya kalau di Perang Dunia II ya, kalau kita lihat selat-selat yang strategis sudah dipasang hidropon untuk mengawasi lalu lintas kapal maupun kapal selam yang melalui selat tersebut. Kemudian juga kita mengenal akustik aktif. Aktif itu berarti dia memancarkan sendiri sumber suaranya. Ini ada sub-bottom profiler, airgun, ini biasanya digunakan untuk eksplorasi minyak, kandungan minyak yang ada di perut bumi. Ini biasanya untuk mendeteksi objek yang ada di permukaan dasar perairan. Ini biasanya kalau kita sering mendengar kecelakaan pesawat Adam Air misalnya, atau yang kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya, Adam Air udah tutup. Jadi misalnya kecelakaan atau kapal tenggelam, kita mau mendeteksi, kita biasanya menggunakan side scan sonar. Kenapa kita menggunakan side scan sonar? Karena dia resolusinya lebih tinggi. Mengenal underwater navigation. Underwater navigation ini misalnya ROV ya. Kalau ROV itu biasanya diberi namanya transmitter agar kita tahu alat tersebut jalannya kemana di dalam air. Karena kalau di dalam air kan sinyal GPS tidak bisa, makanya navigasinya dengan menggunakan transmitter sama hidropon yang dipasang di kapal. Kemudian ada sonar. Sonar ini prinsipnya mirip echosonder, tapi dia transmisinya ke horizontal. Kalau echosonder itu transmisinya vertikal. Nah, kita hari ini lebih banyak berbicara tentang sonar dan echosonder. Adapun echosonder kita juga bisa menggunakan untuk bathymetri, kemudian fisheries. Nah, ini nanti terkait BIM nanti kita diskusikan di slide berikutnya. Nah, ini adalah klasikal situasi ya, situasi echosonder itu seperti ini. Jadi kalau kita naik kapal, kita bisa tahu kedalamannya berapa, kemudian di bawah ada objek apa saja, itu menggunakan echosonder. Kita transmisikan echosondernya secara vertikal. Ini kayak lampu senter aja ke bawah, bentuk beam-nya. Kita nyebutnya ini beam ya. Beam dari echosonder. Kemudian seluruh objek yang ada di dalam beam ini semua direkam, kemudian diinterpretasikan oleh operator yang ada di atas sepanjang perjalanan kapal ini. Nah, ini adalah contoh ekogram namanya. Ekogram itu gambar atau display yang dihasilkan oleh echo. Echo itu adalah sinyal pulsa yang kita kirimkan ke bawah air.
Nah, setelah sinyal itu kembali, kita bisa menginterpretasikan dan menampilkannya dalam bentuk ekogram. Nah, kalau ini agak canggih ya. Jadi kita bisa tahu ini objeknya ada di kanan kapal, ada di kanan jauh, ada di kanan dekat. Ini adalah terkait positioning dari objek di bawah kapal. Kalau ini berarti depan kapal, ini belakang kapal ya. Nah, ini contoh dari target-target yang terdeteksi. Ini ada kemungkinan ikan, kemudian ada yang ikan lari. Ini kita bisa juga nanti interpretasi dan hitung jumlah ikan yang ada di sini. Nah, ini jumlah yang terdeteksi ini misalnya 3.962 detection misalnya yang ada di bawah kapal selama 1 mil misalnya. Nah, ini informasi-informasi yang ada di transmitter dan juga receiver. Nah, ini kedalaman perairan di bawah kapal, kita bisa juga lihat di sini, 177,47 meter. Kalau 177 masuk dangkal apa dalam ya? Isna, coba Isna. Halo? Iya, Bapak. Kalau 177 perairan dalam apa dangkal ya? Kok mute? Kalau menurut saya masih laut dangkal, Pak. Dangkal ya? Batasnya berapa kalau dalam itu? Kalau dangkal itu setahu saya itu sampai 200 meter. Sampai 200 ya? Oke, berarti ini dangkal ya. Lalu ini contohnya di Selat Sunda kayaknya. Nah, kalau ini adalah sonar ya. Kalau sonar itu dia operasinya horizontal, dia ke samping, kemudian juga ke bawah. Jadi dia menyapu secara periodik ke samping dan juga ke bawah. Ini contoh sonar. Kalau kita ngoperasiin sonar, ini keliling kapal kita ya. Kemudian misalnya kita lihat ada objek di sini, kita bisa ukur objeknya jaraknya berapa. Nah, inilah yang nantinya dipakai dalam perburuan ikan, penentuan daerah penangkapan ikan. Karena kalau range-nya kan kita bisa atur ya. Kalau ini kita lihat range-nya itu kan 100 meter di kanan ya. Nah, kedalaman ikannya itu ada di 30 meter. Nah, untuk range sonar sendiri kita bisa atur sampai kalau yang sekarang mah nggak terlalu jauh karena kalau di dangkal itu nggak bisa jauh. Jadi bisa sampai 5 mil. Jadi kita jalan aja gitu, terus kita lihat ada objek ikan. Oh, ini ikannya banyak di sini, langsung ditangkap, misalnya ditangkap pakai pursin. Nah, ini contoh-contoh aja. Nanti kita juga akan secara detail melihat bagaimana mekanismenya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dasar perairan ya. Ini cross section dari target tersebut. Ini ada ini dasar perairan, kemudian ini kapal, ini adalah jarak dari kapal. Jadi kita bisa tahu, oh ikan ini terlalu dalam atau ikan ini dalam jangkauan alat tangkap kita. Nah, itu bisa kita tentukan kalau kita menggunakan sonar. Ini basic echo sounder function tadi ya. Kita transmitter, kita kirim ke transducer. Transmitter ini di sini adalah berupa listrik. Kita kirim ke transducer. Nah, transducer ini merubah listrik menjadi suara, menjadi pulsa suara, kemudian ditransmisikan ke dalam perairan. Nah, begitu
dia mengenai target, dalam ini ikan, dia akan memantulkan kembali, namanya echo. Nah, di dalam transducer, gelombang suara yang dipantulkan tadi dirubah menjadi listrik lagi ya. Kemudian di receiver, diolah, baru ditampilkan dalam display. Nah, displaynya contohnya yang tadi tuh, ekogram tadi. Echo adalah sinyal yang kembali, dia mengalami atenuasi, kemudian time shifted. Time shifted-nya itu dari original, kemudian ditambah juga noise. Jadi kalau ini kembali ini ada pengaruh atenuasi, kemudian waktunya kan misalnya dari sini ke sini 1 detik ya, dari transducer ke target ini 1 detik, kemudian kembali lagi 1 detik, berarti dia 2 detik. Nah itu yang namanya time shifted. Time shifted pada saat di sini T sama dengan 0, dia transmit, pada saat dia diterima T sama dengan T0 plus delta T ya. Delta T-nya tadi adalah 2 detik. Nah, dari 2 detik itu kita bisa ngitung jaraknya. Jaraknya kan tinggal C kali, C itu kecepatan suara, dikali delta T, dibagi 2 ya, karena dia menuju sama kembali. Itu prinsipnya. Nah, ini langkah-langkah dasar pendeteksian di bawah air. Transmitter menghasilkan listrik dengan frekuensi tertentu, kemudian disalurkan ke transducer. Transducer akan merubah energi listrik menjadi suara. Kemudian suara tersebut dalam bentuk pulsa dipancarkan. Ini biasanya kita nyebutnya ping. Kemudian suara yang dipancarkan mengenai objek yang tadi ya. Kemudian dipantulkan kembali oleh objek dalam bentuk echo atau gema dan diterima kembali oleh alat. Nah, oleh transducer, echo tersebut diubah kembali menjadi energi listrik. Lalu diteruskan ke receiver dan oleh mekanisme alat yang cukup rumit, terjadi pemrosesan dengan menggunakan echo signal, prosesor, dan echo integrator. Seringkali pemrosesan didukung juga oleh peralatan lain seperti komputer, GPS, atau printer, atau software analisis, dan juga kompas untuk penentuan arah. Dan hasil akhir berupa data siap diinterpretasi untuk bermacam-macam kegunaan yang diinginkan. Ini yang tadi ya, ini langkah-langkahnya. Misalnya ini kita ingin mendapatkan informasi daerah penangkapan ikan. Gelombang listrik, gelombang suara pantulan, dirubah menjadi gelombang listrik, receiver, kombinasi dengan GPS, kemudian diolah di prosesor, menghasilkan informasi yang kita inginkan. Sampai sini ada yang bertanya enggak? Tambah ngerti apa tambah bingung nih? Ayo yang nanya, monggo. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Pertanyaan untuk Wahyu Hidayat. Mas Wahyu, kecepatan suara di air berapa ya? Lebih cepat mana? Di air sama di udara? Wahyu. Halo, Mas Kalau Wahyu? menurut saya, Mas Wahyu nggak jadi, Pak. Hah? Mungkin saya izin bantu, Pak. Mungkin kalau kecepatan itu di udara, Pak, daripada di air. Cepetan di Udara. udara. Ini jawaban dari Hanif ya. Oke, saya ketik aja di sini. Lebih cepat mana kecepatan suara
di air versus di udara. Bisa jawab di chat kalau susah ngaktifin speaker ya, Pak. Izin menjawab Bapak. Hah? Di air Bapak. Di air. Di air berapa? Kalau di udara tuh sekitar 343, kalau di air tuh sekitar 1000 lebih deh Pak kayaknya. Seingat saya. Di udara 340-an ya. Meter Iya, per Bapak. second. Air berapa tadi? 1000-an. Oke. Jadi lebih cepat di air ya. Jadi kalau di udara itu 330, 340. Kenapa berbeda-beda? Itu tergantung pada medium, kondisi medium. Misalnya dia panas, suhu sama kelembaban juga berpengaruh. Nah, kalau di air ini lebih cepat. Kalau air tawar sama air garam cepetan mana? Air tawar versus air garam nih. Di laut lah ya. Di darat sama di laut sama apa enggak? Jadi cepetan di laut apa di danau? Lebih cepat di air laut, kata Mas Muhammad Zildan ya. Jadi memang benar kalau kecepatan suara di medium air itu banyak dipengaruhi oleh suhu, kemudian salinitas, kemudian juga konduktivitas. Nah, itu mempengaruhi. Jadi dan juga kedalaman. Nah, kalau semakin tinggi salinitas itu kecepatannya akan semakin tinggi. Jadi cepetan di laut ya. Kalau di laut sekitar 1552 tadi ada yang chat. Nah, kalau ngitung jarak kan tinggal R sama dengan C kali T ya. Nanti kita praktikum aja nih. Taruhlah 1500 kali tadi 2 detik ya misalnya ya. 3000 bagi 2. 1500 meter. Ini contohnya ya. Jadi saya tulis di chat, kalau kita mau ngitung jarak ikan dari transducer, kalau waktu tempuhnya adalah 2 detik. Makanya kalau yang tadi 177 meter itu berarti kurang dari 1 detik ya. 0,1 detik berarti itu. Hampir 0,15 atau 0, kalau 0,2 kan 300 meter. Baik, kita lanjut ya. Sampai sini nambah ngerti ya? Dikit-dikit ya. Kalau nggak ngerti langsung tanya aja. Karena biasanya kalau dasar-dasar akustik ini kalau di ITK itu 1 semester, kemudian ada lagi nanti dasar akustik kelautan sama akustik perikanan. Lanjut. Nah, ini ada satu konsep namanya target strength. Target strength adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu objek untuk memantulkan gelombang suara yang datang atau mengenai dia. Nah, kekuatan pantul echo itu biasanya dinyatakan dalam
TS namanya, target strength, kekuatan target. Nah, nilai TS ini kalau rumusnya itu adalah 10 kali logaritma intensitas suara yang dipantulkan pada jarak 1 meter dibagi dengan intensitas suara yang mengenai ikan. Intensitas pantulan, kemudian intensitas suara. Intensitas yang mengenai. Nah, ngitung intensitas yang mengenai bisa kan ya? Ngitung intensitas suara yang mantul juga bisa kan? Ini harusnya ada dulu konsep itu dulu ya. Apa? Atenuasi. Jadi kenapa dinyatakan dalam logaritma? Karena ini nilainya sangat kecil ya. Jadi kalau IR sama yang dipantulkan sama yang mengenai gedean mana ya? Wahyuni, Tri Wahyuni. Kalau ada objek, kemudian dikenai oleh suara, intensitas yang mengenai sama memantulkan gedean mana? Yang dipantulkan. Gedean yang mengenai ya. Mengenai, Pak. Jadi kalau ibaratnya bola kita lempar ke tembok. Pada saat kita lempar, pada saat mengenai tembok sama dipantulkan oleh tembok, itu bolanya kencengan mana? Pada saat kita mengenai kan? Pada saat kita lempar, kemudian mantul lagi, itu pasti pantulannya itu akan lebih kecil intensitasnya. Berarti di sini IR per II nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 1? Kalau IR dibagi II ini nilainya akan lebih dari 1 atau kurang dari 1 bakalannya? Kalau intensitasnya jadi lebih kecil, harusnya kurang nggak sih, Pak? Kurang ya? Kurang dari 1 ya pasti ya. Jadi biasanya itu nilai yang dipantulkan itu tergantung pada karakteristik objek kan pasti kan. Nah, makin besar perbedaan densitas antara medium dengan target, itu yang dipantulkan akan semakin tinggi. Akan tetapi pasti nilainya di bawah intensitas yang mengenai. Makanya ini dinyatakan dalam logaritmik karena pasti kecil sekali, 0,000. Makanya setelah di logaritmik dikali 10. Nah, kalau logaritma kurang dari 1, itu nilainya minus apa plus? Nyoba juga boleh loh di Excel gitu, di kalkulator. Logaritma setengah misalnya. Minus berapa? Minus kan? Ya, Pak. Jadi kalau di bawah 1 itu pasti minus. Kalau di atas 1 ya plus. Nah, berarti TS ini nilainya minus apa plus? Selalu minus apa selalu plus? Pasti minus ya.
Jadi kalau kita lihat TS-nya itu harus minus. Kalau nilai TS itu plus, berarti ada yang salah tuh. Karena logaritma dari sesuatu yang kurang dari 1 itu pasti minus. Kemudian dikaliin 10, nah pasti minus kan. Nah, selain itu, TS juga memiliki hubungan dengan panjang, ukuran, dan bentuk ikan. Tentu saja ini nanti dipengaruhi oleh orientasi ikan, sudut datang pulsa, keberadaan gelembung renang, akustik impedance, dan elemen ikan. Daging ikan yang lunak akan berbeda dengan ikan yang kenyal, kemudian tulang. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam bentuk empiris. Ini rumus empiris ya. TS sama dengan 20 logaritma panjang ditambah A. Nah, ini A ini adalah konstanta. Konstanta untuk 1 cm panjang ikan. Nah, nanti kita di praktikum juga akan coba-coba menghitung ini. Nah, ini range perkiraan ukuran ikan. Jadi kalau sebaran TS dari minus 50 sampai minus 47, ukuran ikannya itu 0,7 sampai 10. Kemudian minus 47 sampai minus 44. Ini dihitung dari yang tadi ya, yang rumus ini nih, rumus empiris berdasarkan studi laboratorium. Nah, sekarang juga banyak melakukan studi pemodelan untuk mendapatkan nilai TS. Nah, ini ada kategori besar, kecil, sedang, cukup besar. Ini kategori ini kita bisa tentukan sendiri tentu saja. Nah, ini tahapan analisis data. Ini nanti kita lakukan aja di praktikum kali ya. Ini misalnya target strength, kemudian kita dapat namanya volume backscattering, kemudian kita dapat densitas. Nah, kemudian kita juga menggunakan TS untuk mengestimasi tadi panjang ikan. Nah, baru dikalikan dengan rumus ini, area density-nya berapa. Nanti akhirnya kita mendapatkan individu ikan per meter kubik. Jadi dalam 1 kubik air itu ada berapa individu ikan. Dengan menggunakan rumus yang tadi. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis beam ya. Tadi beam itu yang kayak baterai ya, kayak senter ya. Jadi awalnya itu yang pertama dikembangkan adalah single beam. Single beam itu berarti dia ada satu aja, satu beam. Jadi posisi ikan nggak tahu. Jadi kalau ada ikan terdeteksi ya dia tahunya ada, tapi di mananya kita nggak tahu. Baru dikembangkan yang namanya dual beam. Jadi dia ada 2 beam yang ditransmisikan secara bersamaan, namanya wide beam sama narrow beam. Ini ada beam yang lebar sama beam yang sempit. Nah, kalau split beam itu ada 4 beam yang ditransmisikan secara bersamaan. Jadi kita bisa tahu nih posisi ikan. Nah, pada perkembangan terbarunya kita mengetahui ada yang namanya multi beam. Nah, multi beam ini split beam yang dikoppel menjadi beberapa beam yang menyapu langsung secara simultan, kemudian digunakan. Jadi dia lebarnya otomatis lebih lebar daripada split beam karena dia beberapa split beam dijadikan satu. Ini lebih detail lagi nanti hasilnya.
Nah, ini tadi kembali lagi bagaimana kita menginterpretasi ekogram. Kalau ada gambar kayak gini, teman-teman harusnya setelah ini bisa tahu ini gambar apa, kemudian bagaimana cara membacanya. Nah, kalau kita lihat ya, ini garis di atas ini adalah time reference, atau kita sebut juga zero line dari pertama kali transmit ya. Kemudian ini akan mentransmisikan, di sini ada plankton. Nah, ini biasanya ini plankton. Kemudian ada gerombolan ikan. Nah, gerombolan ikan itu akan ditampilkan seperti ini. Baru dasar perairan atau bottom. Ini bottom echo namanya. Jadi kita bisa tahu ini kedalaman, ini permukaan. Nah, ini adalah target yang ada di kolom perairan. Bisa plankton, bisa ikan. Ini contoh yang dalam membaca ekogram. Jadi nanti, nah ekogram itu bergerak dari kiri ke kanan ya. Jadi yang paling baru mana? Yang paling dasar mana yang paling dekat dengan kapal kita sekarang? Ini apa ini? Kanan apa kiri? Jadi dia bergerak ke kiri ya. Berarti ini yang duluan nih. Sekarang adalah ini. Ini data terbaru, ini data sebelumnya. Jadi kalau kalian disuruh jaga akustik atau melihat akustik, misalnya ini kedalaman nih mulai naik gitu ke sini ya. Nah, di sini kan dangkal nih. Harus dikasih tahu tuh kaptennya. Kapal, misalnya kapalnya itu draft itu apa ya? Draft itu bahasa Indonesianya apa ya? Lunas ya. Kedalaman lunas itu taruhlah 6 meter. Kemudian di sini kedalamannya sudah 8 meter. Berarti 2 meter lagi kan dia akan menyentuh dasar. Makanya kita kasih tahu. Awas misalnya. Kemudian menghindar, ada karang, ada dasar yang dangkal. Nah, ini tadi kita gabung jadi satu. Ini ekosonder yang ada di kapal, kita transmisikan ke bawah. Kemudian ini ada target. Nah, echo-nya ditampilkan di sini. Ini ada ikan-ikannya ditampilkan di sini. Kemudian ini juga ikannya ada di sini. Ini berarti 0, ini 177 meter. Tadi udah ditampilkan di sini ya. Nah, sebelum kita ke perkembangan akustik perikanan, ada yang harus wajib nanya nih. Yang pertama, Ahmad Rafi, coba. Wajib nanya nih. Untuk mengetahui makin bingung apa makin ngerti. Nanya apa aja boleh terkait tadi akustik atau daerah penangkapan ikan. Silakan Mas Ahmad Rafi. Raffi ada nggak? Ada Pak, boleh diulang ada. Pak? Enggak, kamu harus nanya, wajib nanya. Oh iya, tentang akustik perikanan Pak ya? Akustik atau daerah penangkapan ikan. Sebentar Pak ya. Kalau tentang akustik perikanan ini, sampai tahun ini tuh yang paling berpengaruh tuh apa Pak ya? Dari segi teknologi atau alatnya itu? Untuk tahun sekarang. Paling berpengaruh atau paling modern? Yang paling modern Pak ya? Kalau yang paling berpengaruh duit, Mas. Mungkin dari segi alatnya Pak, atau apa sih model teknologinya itu? Jadi kalau teknologi yang terbaru ya ini, multi beam ya.
Jadi kalau perkembangan terbaru itu banyak menggunakan multi-beam agar menghasilkan deteksi yang lebih detail, kemudian coverage area yang lebih luas. Jadi itu yang ada sekarang, yang paling advance, istilahnya advance teknik dari akustik ini menggunakan multi-beam. Nah, yang sekarang yang lagi berkembang juga, ini kan selama ini kita menggunakan software analisis untuk ekogram ya. Nah, kita juga sekarang bisa menggunakan yang namanya artificial intelligence, atau misalnya menggunakan ANN, neural network, untuk menganalisis gambar dari echo ini. Jadi nanti dia akan mengenali, oh kalau kayak gini ini cumi misalnya, kalau kayak gini ini teri gitu. Itu yang banyak sekarang lagi dikembangkan untuk objek detection. Oke, pertanyaan satu lagi dari cewek ya, tadi udah cowok. Siti Aisyah Wulandari, coba. Bentar, Pak. Kira-kira ada kemungkinan nggak sih, Pak, kalau sistem sonarnya itu bakal berkembang lagi? Oke. Ya pasti akan berkembang ya, seiring dengan perkembangan teknologi, masih sistem sonar ini akan terus berkembang. Misalnya sistem sonar yang lebih presisi, kemudian memiliki resolusi tinggi. Nah, itu juga orang kan ngejarnya ke sana ya. Jadi bagaimana mendapatkan alat dengan presisi dan resolusi yang tinggi. Jadi itu yang sedang dikembangkan sekarang, bagaimana mengkompensasi noise, kemudian bagaimana alat itu bisa energinya lebih efisien, kemudian pengolahan data yang tadi menggunakan artificial intelligence, kemudian menggunakan software yang lebih bagus lagi. Jadi terus berkembang. Nah, kalau kalian tertarik sebenarnya juga bisa tuh mengikuti nanti minimal aplikasinya itu bisa lebih luas gitu. Jadi kalau dulu ya, dulu itu maksudnya tahun 2000-an mobil itu kan parkirnya di belakangnya masih jarang pakai sonar itu ya, pakai pengukur sensor jarak itu kan. Jarak. Nah, kalau sekarang kan sudah baku, kemudian ditambah dengan kamera ya. Nah, sama sebenarnya seperti perkembangan teknologi akustik juga dia akan seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Perkembangan akustik perikanan di Indonesia. Nah, ini secara singkatnya aja. Ini mulai tahun 1970, 1980. Ini ada survei dengan KM Lemuru, kemudian KM Poal Putih. Ini di Laut Jawa, bagian timur, sampai Selat Bali. Ini Selat Bali, Kangean, Selat Alas. Oh iya, ada yang udah pernah ke sini belum? Coba tunjuk tangan yang sudah pernah ke Selat Bali. Biasanya orang-orang Banyuwangi, orang-orang itu kan pasti udah pernah ya, Bali. Ada yang pernah ke Selat Bali? Pakai jempol mungkin ya, Pak ya? Iya. Sok yang sudah pernah ke Selat Bali.
Anak-anak Banyuwangi kali, masa nggak ada anak? Belum, pada belum. Selat Makassar udah ada yang pernah belum? Selat Malaka, Teluk Tomini. Anak belum ada rezekinya. Anak online, ini anak online banget, anak online dia. Ini kalau ini Laut Jawa udah saya, Selat Laut Bali Jawa udah udah. pernah belum? Laut Jawa kali, Pak, coba. Laut Jawa Harusnya coba sih, Semarang tuh Pekalongan. harusnya banyak kali kalau Laut Ancol Jawa. kan Laut Jawa tuh Ancol. Pulau Seribu tuh. Bener-bener. Ada ya? Ada lah ya kalau Laut Jawa ya. Coba ada. Nah, kemudian di tahun era 80 sampai 90-an ini ada KM Tengiri, ada Coriolis. Ini ekspedisinya namanya Pecindon, ada Korindon. Ini surveinya di sini nih sampai Laut Banda. KM Tengiri, nah baru di era 1990 sampai 2000 ini saya mulai ikut nih. Ketahuan ya, tua ya. Belum pernah lahir jangan-jangan ini. Belum lahir ya? Mereka lahir 2020 berapa kayak kalian? 2000 berapa 2002, kalian Bu. lahir? 2002. 2002 mereka lahir. 2002 ya? 2002, Kita lulus, 2003. mereka baru lahir, Om. Jadi baru Mutiara 4 ini saya naik 1999 ke Laut Jawa sampai sana tuh. Selat Alas, terus Komodo, Pulau Komodo tuh. Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur apa Barat ya? Timur ya, Komodo ya. Brawijaya 4, Brawijaya 8 sering naik juga. Nah, ini dulu IPB punya namanya Stella Maris. Stella Maris itu kapal praktek di ITK, di perikanan ya, sering dipakai bersama. Nah, ini alatnya yang dipakai. Kemudian ini era 2000 sampai 2010. Kenapa saya beri batas 2010? Karena 2010 itu sudah mulai banyak alat-alatnya. Ini alatnya bisa lihat di sini. Ada Simrad EK 500, Simrad EK 60, Biosonic 102, KFC. Nah, KFC ini bukan Kentucky Fried Chicken ya. Kayo apa ya? Kayo Fish. Jadi dia mereknya Kayo ini. Punyanya Omita Kamaru, kapal dari Jepang. Kemudian ada Furuno FQ80. Adapun softwarenya juga berkembang, ada Sonar 4, ada EP500, ada BI500. Nah, kemudian di era sekarang nih 2010 sampai 2020 ini sudah mulai ada ME60. Nah, kalau ME itu berarti multi beam echo sounder ya. Kalau kita lihat di sini kan serinya itu ada ME, ada EK. Kalau EK itu echo sounder aja. Nah, ini yang punya. Nah, IPB sendiri sekarang udah nggak punya tuh. Apa punya? Oh, punya yang itu aja. Bukan saintifik ya. Echo sounder biasa. Nanti kalau praktikum bisa itu ada di Mas itu, Mas Fis biasanya punya tuh, GPS sounder namanya. Kalian berarti lahir di sini ya, era ini ya? Iya, Pak. 2002 ya? 2002-2003 kayaknya kalau anak 58. Ini ada Flores, ada Laut Arafura. Ya, kalau kalian, mungkin kalian sekarang jarang yang senang ke laut, jangan-jangan. Karena kalau ke laut itu nggak dapat internet ya.
kecuali duitnya banyak, jadi internetnya pakai satelit, paket Turaya misalnya, tapi ya nggak bisa buat Facebookan ya. Sekarang apa TikTok ya. Jadi kalau di laut kan dibatasi internetnya hanya untuk ngirim email, untuk membagikan informasi yang file-filenya kecil. Kalau zaman dulu ya kalau ke laut udah Bismillah aja, nggak ada telepon satelit, nggak ada internet satelit. Harusnya sekarang lebih enjoy di laut karena ada internet. Jadi sembari kita kerja, sembari bisa memantau kejadian di darat. Jadi saya pernah 2024 ya. Tsunami Aceh itu 2024 atau 2023? Sedang survei di Teluk Tomini. Terus terjadi tsunami. Pada khawatir tuh, yang nggak tahu Teluk Tomini itu di mana, terus tsunami Aceh di mana itu kan. Nah, begitu kita ada sinyal telepon, pada nanyain, gimana? Kemarin tsunami kena nggak? Ya, alhamdulillah nggak, karena kan kita di dalam Teluk Tomini ya. Jauh sekali dari Samudra India yang dekat Aceh. Ini harusnya teman-teman ini lebih sering ikut kapal ya nanti ya. Kalau PSP itu kan ikutnya kapal penangkapan ya. Iya, kapal penangkapan. Mancing, jaring. Oke, lanjut. Nah, ini contoh aktivitas kalau kita lagi survei pendugaan stok. Ini gambarnya dari Balai Riset Perikanan Laut, Kementerian Kelautan. Jadi kita rekam akustiknya, kita tangkap sampelnya dengan menggunakan jaring troll. Kemudian kita juga melakukan sampling plankton. Nah, ini jaringnya nih ya. Kalau untuk riset boleh ngetrol ya. Jadi ini sampelnya nanti ditimbang, diidentifikasi, kemudian diukur dan juga dibedah untuk mengetahui jenis kelamin sama fekunditas, kemudian kita ambil genetiknya juga. Nah, ini namanya CTD untuk mengukur suhu, salinitas, sama biasanya ditambahkan dengan DO. Nah, ini untuk sampel plankton dan larva ikan. Nah, ini asik nih kalau ikut. Kalau saya sih udah jarang ikut karena udah tua. Terus yang masih pas muda sering ikut ya, Pak ya? Ya kalau dulu pas pertama masuk ya 200 hari di laut tuh. Nah, tuh 200 hari itu ya, diinget-inget yang mau Tahun di ya? BRIN gitu ya. 200 hari. 200 hari per tahun. Hari layarnya itu ya, Ya. Pak ya. Jadi yang di rumahnya cuma belum tentu di rumah juga itu 156 ya. 365 dikurangi 200. Itu bisa survei darat, bisa juga di rumah. Nah, kalau di Indonesia itu nggak enak karena kalau kita bekerja di laut, liburnya nggak dikompensasi. Karena ini Sabtu Minggu kan tetap kerja ya kita ya. Kalau di luar negeri itu Sabtu Minggu yang pas di laut itu menjadi jatah libur. Enaknya di situ tuh. Kalau pas saya ikut kapal Norwegia itu kayak gitu tuh. Jadi misalnya survei 10 hari ya, berarti kita kan memakai Sabtu Minggu untuk bekerja. Nah, itu nanti dikompensasi sebagai libur pas di darat. Enak tuh kalau kayak gitu tuh. Lanjut. Nah, ini keunggulan akustik. Ini keunggulan akustik dari sisi instrumentasi ya. Kalau yang nanti ada juga keunggulan akustik dari segi tekniknya.
Nah, kalau ini lebih ke instrumennya. Jadi melakukan studi ikan di habitat alaminya tanpa mengganggu atau menangkap, karena ikannya kan nggak ditangkap ya, cuma ditembak aja pakai gelombang suara. Jangkauan yang relatif luas, kemudian akuisisi data dengan cepat, memantau semua objek ikan tanpa terpengaruh selektivitas. Nah, kalau kita menggunakan jaring, kan hanya yang kena jaring aja yang dipantau, diidentifikasi ya. Nah, kalau akustik itu kita bisa memantau dari yang kecil tadi kayak plankton sampai yang besar. Kemudian hasil analisis dapat segera diketahui. Data bersifat digital. Kalau zaman dulu ada juga tuh yang tadi era 1970 sampai 80 itu datanya berupa kertas. Nah, itu setengah mati itu. Apa analisisnya? Kita pakai penggaris, kemudian kita ukur tinggi ekogramnya berapa gitu. Kalau sekarang sudah bersifat digital, memudahkan dalam penyimpanan, pemanggilan kembali, dan analisis. Analisis dan reanalisis. Sekarang ini, karena tadi yang tadi saya sampaikan, misalnya teknik artificial neural network, kemudian CNN, voluntary neural network, itu kita bisa reanalisis juga datanya. Nah, ini skema contoh proses estimasi potensi sumber daya ikan dengan akustik ya. Kelihatan ribet, karena memang dibikin ribet kayaknya. Jadi kita tahu bahwa sifatnya adalah exploratory survey ya. Kemudian kita harus mendesain survei, kemudian kita hitung panjang tracknya untuk memperoleh yang namanya degree of coverage. Kemudian kita juga harus menentukan luas atau volume perairan yang disurvei. Nah, data akustiknya kita ada dua, data integrasi echo, kemudian data target strength. Nah, kemudian kita mendapatkan yang tadi ya, densitas bisa dari fish per meter kubik, fish per kilometer persegi, fish per nautical mile persegi. Baru kita estimasi jumlah individunya. Nah, data akustik ini kita gunakan bersama dengan data biologi. Makanya tadi kan saya sampaikan ya, hasil tangkapannya itu diukur panjangnya, kemudian kita hitung panjang beratnya, panjang dan ditimbang ya. Kemudian komposisi spesiesnya. Nah, setelah kita mendapatkan distribusi bobotnya seperti apa, kita gunakan nih untuk menghitung biomass namanya. Adapun biomassnya kita tinggal masukkan bobotnya. Ini adalah koefisien dari W sama dengan ALB ya. Ini length weight relationship namanya. Ini panjang, ada konstanta A sama konstanta B, baru kita mendapatkan, kalau di sini kan individu masih ya, biomasanya masih jumlah individu, misalnya 1 juta ikan. Nah, kita boboti dengan distribusi bobot ini untuk mendapatkan ton. Nah, potensinya itu 0,2 kali Z kali B biomass. Ini contoh aja skema yang kita lakukan untuk menghasilkan data biomass. Nah, ini titik-titik kritikal ya. Titik-titik kritikal yang harus kita perhatikan. Nah, kalau di ini kita bicaranya robustness dan uncertainty. Nah, di sini ada skema sampling, ada coefficient of variance, ada interpolasi, sama stratifikasi. Nah, kalau di sini ada kalibrasi, ada interpretasi, kemudian species database. Ini juga sama, skema sampling, identifikasi spesies, perilaku tiap spesies, kemudian
yang tadi tuh catchability dari jaringnya. Ini sebenarnya sama ini, cuma kita mengidentifikasi titik-titik kritikal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan survei dengan menggunakan akustik. Nah, ini contohnya yang didatangi ya, disurvei dari 2015 sampai 2019. Ini Sabang, ini mana ini? Ini Medan apa Padang nih? Mana nggak kelihatan Om? Oh, merah ya. Medan ya, situ ya. Medan, Padang ya. Padang bawahnya ya. Masuk ke Lampung. Lampung. Ini Jakarta. Bangka Belitung. Ini Natuna ya, Ranai. Ini Pontianak nih. Jadi kalau ikut survei enaknya sudah menginjakkan kaki di ini, tempat-tempat ini nih, di seluruh Indonesia. Kok nggak berhenti di Ternate ya? Ini Ternate di sini. Ini Ambon. Ini Manado, Bitung. Gorontalo. Palu. Palu ini ya. Palu ini apa ini? Makassar. Jadi kalau yang senang berpetualang, silahkan ikut survei kalau ada open call for expedition. Biasanya suka ada tuh mahasiswa yang mau ikut, silahkan mengikuti untuk studi terkait misalnya praktek dia atau skripsi atau tesis. Biasanya ada diberi kesempatan untuk ikut ekspedisi yang dilakukan. Kalau ini Jayapura ya, Jayapura, Biak, Merauke. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Next, nah ini yang tadi nanya, tadi siapa? Lupa aku. Yang nanya paling berpengaruh. Ini yang terbaru ya. Yang terbaru multi-beam echo sounder ME70 namanya. Frekuensinya itu ada range 70 sampai 120 kHz. Ini saya kayak jualan alat saya. Jadi silakan dibaca sendiri. Jadi prinsipnya dia bisa mentransmisikan secara multi beam ya. Jadi dia banyak sekali beamnya. Nah, keunggulannya ini nih. Bisa disetel 60 sampai 140 derajat. Jadi hampir kalau dari permukaan sini kan sampai sini ini sudutnya berapa nih? 180 kan? Kalau 140 berarti dia hanya kurang 20 derajat sini sama 20 derajat sini. Jadi relatif seluruh kolom perairan itu di sampling sama dia. Nah, ini skemanya, ini multi beam echo soundernya. Jadi pada saat dia jalan, dia kayak kipas gitu. Kalau tadi kan kayak senter aja satu ya di sini ya. Kalau ini senternya banyak nih. Jadi dia meningkatkan coverage dan juga meningkatkan resolusi. Jadi kalau single beam, ikan-ikan ini tidak terdeteksi semua, tapi kalau multi beam dia bisa deteksi nih. Walaupun dia ini kan ikannya ngumpet ya, ikan nomor 3 ini ngumpet di bawah gundukan B. Tapi karena dia multi beam, dia masing-masing echonya mempunyai ping sendiri-sendiri. Di display kita bisa melihat ikannya. Kalau di single beam, ikan nomor 3, nomor 2, kemudian 1 ini nggak terdeteksi. Jadi yang terdeteksi cuma 6,
Sorry, 641. Bentar ya, saya nerima telepon ya. Izin ya. Oke, Om. Nggak usah lah, biarin aja. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi. Halo Pak, lagi ngajar Pak. Gimana? WA aja ya Pak ya? Oke. Waalaikumsalam. Jadi ini juga perkembangan terbaru dari akustik. Kalau zaman dulu kita tidak bisa mendeteksi spesies ya. Kalau di subtropis sana mereka sudah bisa mendeteksi spesies dari melihat signature, echo signature namanya. Jadi kalau krill misalnya ini dia akan tinggi di frekuensi 70, kemudian ini makarel dia akan tinggi di frekuensi 200 di frekuensi tinggi. Nah, kalau herring dia akan tinggi di frekuensi yang rendah. Jadi dari acoustic signature ini mereka sudah bisa menduga jenis ikan yang ada di bawah. Kalau kita belum ya, karena karakteristik dari tropis adalah multispesies. Multispesies itu jadi kalau di sana itu kalau kita ngetrol makarel ya kita 90% dapatnya makarel. Tapi kalau di kita kalau ngetrol kan dapatnya ada petek, ada udang, ada tengiri, ada bawal. Nah kalau di sana itu enggak. Jadi makarel, herring. Krill juga dia nangkapnya krill doang. Nah ini contoh enaknya menggunakan multibeam kita bisa melihat beberapa frekuensi. Ini belum sempat saya publikasi udah nggak ada alatnya nih. Jadi kita bisa Kenapa? lihat udah dibawa ke Ambon ya. Oh, Nah ini yang tadi ya perkembangan. Jadi kalau kalian mau minjem alat, nggak tahu statusnya sekarang yang masih aktif yang mana. Kalau terakhir saya mengkalibrasi ini Simrad EK60 yang ada di Madidihang 3. Jadi terus bertambah. Kalau kalian punya duit juga tambah sini bisa nih. Pribadi juga boleh sebenarnya beli. Nasir misalnya. Beli alat apa. Nah, ini yang bagian ketiga ini aplikasi akustik pada deteksi ikan dan penentuan DPI. Ini ada beberapa contoh-contoh aja. Kalau ininya ya apa? Secara garis besar dibedakan menjadi 5. Survei DPI melalui pengamatan densitas, kemudian ada juga budidaya perairan, penelitian tingkah laku ikan, mempelajari selektivitas penangkapan ikan dan kegunaan yang lain. Nah, yang menjadi ruang lingkup di daerah penangkapan ikan itu menduga spesies ikan, menduga ukuran dari individu ikan, menduga kelimpahan, kemudian menduga pola sebarannya, agar kita bisa mengoperasikan alat tangkap lebih efisien dan efektif ya. Nah, kalau aplikasi dalam budidaya perairan juga ada tuh, menduga jumlah biomas yang sudah ada di kolam, menduga ukuran individu yang ada di kolam, memantau tingkah laku ikan. Nah, sekarang ini budidaya ini ada yang namanya smart aquaculture ya. Seluruh aktivitas ikannya itu dimonitor dengan menggunakan sensor dan juga kamera. Jadi dia akan lebih terlihat behaviornya seperti apa, kemudian ketika ada penyakit, kemudian ada tingkah laku yang di luar kewajaran, langsung termonitor oleh sistem smart aquaculture itu. Kemudian ini contohnya dalam aplikasi tingkah laku ikan, itu adalah pergerakan atau migrasi ikan, baik vertikal maupun horizontal. Kemudian kita juga bisa mengetahui orientasi ikan, apakah dia menghadap ke atas atau
datar atau dia menuju ke bawah. Kemudian reaksi menghindar terhadap gerak kapal survei dan alat penangkapan ikan. Respon terhadap rangsangan cahaya, jadi misalnya kita di tengah laut, kita nyalakan lampu untuk merangsang ikan berkumpul. Nah, kita bisa lihat tuh dengan menggunakan sonar tadi kan, ikannya sudah banyak belum berkumpul. Kemudian aplikasi dalam studi penampilan dan selektivitas alat penangkapan. Nah, kita juga bisa menaruh sensor di alat tangkap yang kita inginkan. Ada di misalnya di depan, di bukaan mulut troll, kemudian di badan jaringnya, kemudian di atas jaringnya sendiri, di atas kantong kita kasih akustik kecil untuk melihat seberapa banyak ikan yang sudah masuk ke dalam kantong. Kemudian selektivitas penangkapan, nah ini nanti juga ada beberapa yang terkait pembukaan mulut troll dan kedalaman ini juga ada beberapa studinya yang saya coba tampilkan di sini. Aplikasi lain ini di luar itu ya, misalnya penentuan kedalaman perairan, jenis dan komposisi dasar laut, kontur kedalaman, tempat kapal berlabuh, eksplorasi minyak dan mineral, mempelajari proses sedimentasi, kemudian untuk pertahanan dan keamanan. Nah, ini keuntungan secara teknik ya, real time, informasi yang diperoleh merupakan informasi terkini, kemudian in situ data, jadi data yang ada langsung dari lokasi. Tidak bergantung pada data statistik, juga tidak perlu menyentuh objek sehingga tidak merusak objek. Kemudian informasi yang dikeluarkan merupakan nilai absolut. Ini keuntungannya ya. Kalau kerugiannya sebenarnya banyak. Jadi kalau biasanya kan cuma keuntungan aja yang ditampilkan ya. Kalau kerugiannya itu mahal. Bukan kerugian sih, apa? Constraint ya. Kekurangan ya. Mahal, kemudian juga tidak bisa mendeteksi spesies kalau di tropis, terus membutuhkan analisis data yang rumit, itu juga kita harus tampilkan kekurangan dari teknik akustik ini. Kemudian juga biasanya SDM-nya terbatas karena jarang tuh orang mau ke laut, analisis, sekaligus jadi teknisi, jadi analisis data, kemudian juga mengambil data langsung ke laut. Nah, ini contoh-contoh alat, ini kalau ini mungkin punya nih, Garmin nih. Echosonder, Fishfinder, sonar, ADCP itu Acoustic Doppler Current Profiler, ini untuk mengetahui profil arus di bawah permukaan laut. Nah, ini contoh dari transducer. Kali ini transducer biosonik ya. Ini transducer biosonik DTX nih. Kalau kalian belum pernah lihat transducer, ini yang mentransmisikan dan menerima. Jadi kalau sekarang anak sekarang berarti ini speakernya nih. Speaker sama mikrofon jadi satu tuh. Jadi dia bisa ngomong sama dengerin. Nah, ini contoh kalau kita instalasi di kapal kecil. Nah, ini contoh transek akustik tadi ya. Tadi sudah ada ya di petanya tadi. Kemudian kita sepanjang ini juga melakukan sampling troll nih kalau dari sini nih. Jadi dari Belawan lewat Tanjung Balai, ini Selat Malaka ya. Ini Singapura sini nih. Nanti Karimun, ada Batam. Nah, ini contoh hasil-hasil yang sudah diolah secara temporal maupun secara spasial. Jadi kalau spasial kan di situ ada Tanjung Balai, Belawan, ini kedalaman, ini berdasarkan siang dan malam misalnya.
Ini distribusi target strength-nya seperti ini. Jadi kalau lihat target strength selalu minus ya. Minus, kalau ini minus 63, minus 56, berarti ini paling gede nih. Paling gede itu yang ini nih, yang minusnya minus 56. Jadi kalau ada ditanya minus 86 sama minus 56, targetnya gedean mana? Gedean minus 56 ya. Ini densitasnya, contoh-contoh hasil analisis densitas. Ini sebarannya, sebaran ikan hasil deteksi dari akustik di Selat Malaka. Kalau ini misalnya potensi ini, potensial yang abu-abu ini, kemudian ini moderate, yang hitam tidak potensial untuk daerah penangkapan. Nah, misalnya berarti kita fokus pada area yang potensial dan moderate. Nah, ini kalau ini integrated ya, ada underwater video, kemudian ini ada troll, ada ITI troll monitoring system. Nah, kalau ini nih langsung dikirimkan datanya ke kapal. Jadi kita tahu ini kalau yang di atas ini biasanya kita tahu berapa ikan yang sudah masuk. Sama ini bukaan jaring, dia benar-benar buka misalnya 50 meter atau dia terpuntal, jaringnya nutup. Nah, itu tadi ada plankton sampling, ada CPD tadi ya, ada sonar, ada ADCP, nah baru ini EK 500 misalnya. Nah, ini contoh kapal-kapal riset yang sudah dilengkapi dengan alat-alat akustik yang cukup lengkap. Nah, ini contoh kaitannya akustik dengan daerah penangkapan ikan. Ini banyak diaplikasikan untuk industrial scale pursein ya. Jadi pursein dari Uni Eropa itu atau Jepang, dia pakai ini namanya akustik buoy. Jadi dia taruh di rumpon dia alat-alat ini. Jadi dia mendeteksi tuh. Oh, kalau banyak dia langsung operasi ya. Jadi dia mengirimkan informasi ke kapal dan juga ke server yang ada di darat. Jadi nanti kaptennya ini cuma dikasih tahu nih, misalnya dia memiliki ada 40 buoy kayak gini ya, 40 rumpon. Dia dikasih tahu tuh rumpon mana yang potensial banyak ikannya. Jadi dia langsung menuju ke titik tersebut. Misalnya dari 40 yang bagus hari ini adalah nomor 39, 20 sama 13. Nah, dia hanya akan beroperasi di rumpon-rumpon yang memiliki banyak ikannya. Ini kalau mau lihat di sini ya. Ini di Jepang. Ini produk Jepang kalau ini. Ada juga yang produk Eropa. Nah, kemudian ini juga salah satu integrated sistem ya. Jadi kapalnya itu udah pakai sonar, kemudian pakai buoy, kemudian pakai echo sounder, baru nanti dilingkari sama dia. Ini kan operasinya gini, langsung ikannya itu ditangkap, baru diangkat ke dalam kapal. Ini meningkatkan efisiensi dan juga, tapi sekarang kayaknya udah banyak diprotes. Nah, ini yang terakhir, ini aplikasi real-time monitoring dari SatNet Fishery. Jadi kita bisa tahu, SatNet itu kan kayak, kalau di sini namanya apa ya? Jermal ya. Jadi dia alat tangkap yang menetap, kemudian kalau ikannya sudah banyak, baru diangkat tuh. Nah, kalau di sini kan nggak tahu tuh banyak atau tidak, dilihat pakai mata ya. Kalau dia ngirim langsung ke kaptennya di darat. Oh, udah banyak nih yang ikan masuk nih. Maka dia akan mendatangi SatNet-nya kemudian diambil. Nah, kalau mau lihat operasi SatNet-nya nih, klik aja sini nih. www.youtube. Ini lihat dan subscribe ya. Punya saya maksudnya ini.
Silakan nanti Tetap ya dilihat. kagak mau rugi. Nggak, cukup ini kok. Itu pas waktu saya di Jepang ada waktu, jadi saya upload di YouTube. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tinggal 2 menit lagi ya. Iya 2 menit lagi ya Bu ya. Ya, Jadi iya betul. ini pas naik Ubita Kamaru. Ini Pak Indra ya. Itu pas masih muda, baru lulus itu. Ini naik kapal riset Geosars. Kalau Anda mau lihat Geosars itu ada di Norwegia. Kita sampling akustik sama sampling ikannya. Ini ikan makarel nih kalau yang ditangkap ini. Nah kalau ini Selat Malaka nih. Jadi kita nyewa kapal nelayan sekecil ini, dinaikin banyak orang, kemudian untuk sampling banyak sekali peralatan. Jadi itu enaknya jadi peneliti. Mudah-mudahan juga banyak yang mau jadi peneliti ya di kelas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Saya kembalikan ke Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir untuk kuliah hari ini ya. Sangat mencerahkan. Tercerahkan nggak atau bingung? Nih saya agak-agak ragu nih sama anak-anak nih. Sebenarnya antara dia sebenarnya ngerti nggak sih apa yang dijelasin sama Pak Nasir tadi? Perlu dibikinin kuis gitu kalian? Bingung itu nggak apa-apa, berarti bingung itu berarti kan Mikir. berpikir.